Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Assalam TV menghadirkan dialog dengan Kak Aris pahlawan bertopeng, juru kisah ternama di Jogja. Akan berbagi tips bagaimana kita bercerita dengan anak di tengah kawan dan kritik air. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ini di channel Assalam TV ya. Alhamdulillah kali ini kita ingin berdialog dengan salah satu tokoh berkisah yang dari Jogja cukup ternama ya. Nanti kita berkenalan lebih jauh dengan beliau. Saya kenalkan beliau ini Kak Aris ya. Kak Aris pahlawan bertopeng. Kita akan belajar banyak, terutama bagi orang tua ya, dalam mengasah kemampuan bercerita untuk anak-anak ya. Apalagi ini musim pandemi, semua anak-anak harus di rumah, tidak di sekolah, setidaknya punya kemampuan untuk mendidik melalui cerita. Nah, kita akan gali lebih jauh bersama dengan Kak Aris pahlawan bertopeng. Oke, simak sampai habis dialog ini di Assalam TV. Baik, Assalamualaikum Kak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih aktivitas selama pandemi ini? Alhamdulillah. Apa aja ini? Ya, sekarang serba online ya jadinya. Tapi di sisi lain memang hikmahnya luar biasa ya. Jadi banyak belajar di sesuatu yang tidak pernah selama ini dipaksakan gitu. Jadi memang hikmahnya luar biasa, belajar banyak hal ya, terutama yang berkaitan dengan dunia online. Apalagi kemarin Ramadan ya, barangkali kalau Ramadan undangan cukup banyak ya Kak Aris. Full ya. Nah ini gimana nih di masa-masa pandemi seperti ini? Ya, saya yakin tidak hanya saya, teman-teman semua yang seperti saya ya, kegiatannya itu pasti merasakan ya, luar biasa ini. Cancel yang cukup banyak ya. Bisa sampai ratusan jadwal ini, tapi ya nggak apa-apa ya. Tapi ya, ada yang media online ya. Akhirnya online ada ya. Akhirnya ada yang digantikan dengan model online. Alhamdulillah. Jadi yang selama ini tidak pernah terpikirkan, akhirnya ya dengan terpaksa ya harus belajar. Gitu. Berarti kemarin ada channel khusus ya Kak Aris, untuk bisa masih interaksi dengan anak-anak gitu ya. Ya, bikin channelnya apa Kak Aris? Itu pun dibuatnya kan mendadak kemarin. Channel Kak Aris bertopeng gitu kan. Aris bertopeng karena ada permintaan dari sebuah sekolah itu yang minta mengirimkan link. Jadi ya, saya jadi harus buat channel. Selama ini belum punya channel. Videonya banyak di YouTube, tetapi dari channel-channel yang lain ya, bukan channel milik pribadi, ini orang lain semua kemarin. Ya, jadi pemirsa, Kak Aris ini videonya cukup banyak, tapi di-upload sama yang ngundang gitu ya. Tapi khusus untuk channel resminya Kak Aris, justru malah baru beberapa video ya. Channelnya silakan bisa bantu subscribe, share ya. Itu channelnya Kak Aris bertopeng. Silakan dikunjungi, ada link di deskripsi di bawah ini. Silakan bisa di subscribe.
Baik Kak Aris, sekarang kita ingin sharing-sharing ya tentang cerita ini. Sebenarnya anak-anak ini butuh nggak sih dengan cerita gitu? Apalagi ketika masa pertumbuhan dia ini dalam rangka membentuk karakter, akhlak barangkali. Cerita ini seberapa penting nih bagi anak? Bicara seberapa penting cerita itu, sebenarnya itu kan kemasan ya, kemasan dari sebuah nasihat. Salah satunya ya, itu nasihat yang dikemas dalam wujud cerita. Meskipun di dalamnya tidak hanya nasihat, mungkin ada ilmu pengetahuan dan sebagainya. Tapi dengan nasihat yang dikemas dalam sebuah cerita ini tentu menjadi sesuatu yang luar biasa karena anak tidak merasa digurui. Nah, tahu sendiri kan anak sekarang itu kalau berbau nasihat diberitahu oleh orang tuanya gitu agak sulit. Tetapi jika dikemas ya, dengan wujud cerita, anak tidak sadar bahwa dia sedang dinasihati. Tapi karena cerita yang membawakannya itu menarik ya, cerita yang disampaikan itu alurnya bagus, membuat dia itu penasaran untuk mengikuti, akhirnya kan membuat si anak ini kemudian jadi tahu apa yang ada di dalam cerita itu. Kemudian dia belajar dari cerita itu, ternyata kalau saya begini nanti jadinya begini, kalau saya berbuat begini nanti jadinya begini. Ternyata akhlaknya yang tadinya kurang baik menjadi baik berkat cerita. Tentu zaman sekarang sangat dibutuhkan cerita itu untuk orang tua, terutama mereka yang ingin putra putrinya menjadi anak yang solihah. Itu mengenai seberapa penting. Jadi sangat penting ya, apalagi anak-anak ini kan perlu banyak diingatkan, dinasihati ya. Dengan cerita ini justru sebagai bentuk kemasan supaya tidak menggurui gitu ya. Iya. Nasihat yang tidak menggurui. Baik, yang kedua, seberapa besar nih pengaruh cerita bagi anak nih, terutama perkembangan usia ini. Ini bagi anak gimana untuk kedepannya, mungkin ketika dia kecil banyak dengar cerita, nanti efeknya apa sih kalau dia sudah dewasa gitu? Ya, efek cerita itu sungguh luar biasa. Karena dalam cerita sendiri itu, ya seperti saya katakan tadi itu, salah satunya adalah bisa mengajarkan nilai ya, menasihati anak tanpa menggurui tadi. Selain itu, ya, ketika anak ini biasa mendengarkan cerita, ya nanti itu akan bisa menganalisa ya setiap perjalanan hidupnya. Nanti kan ada masalah apa, dia jadi tahu bagaimana dia akan menyikapinya karena ilmu yang dia dapat dari cerita itu. Oh, dulu ada cerita ini karena dia berbuat ini akhirnya ini. Oh, dulu ada cerita tentang kecerdikan ini, caranya begini untuk lepas dari ini. Akhirnya dia otaknya itu bekerja ketika dewasa nanti. Bahkan tidak usah nunggu dewasa, habis membaca pun kadang dia sudah mulai muncul nih ilmu pengetahuan yang dia dapat gitu, bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Ini memang luar biasa cerita itu. Bisa dikatakan rugi kalau orang tua, apalagi guru ya, sampai tidak bisa bercerita. Sampai ada ibarat guru yang tidak bisa bercerita ibarat manusia tanpa kepala. Mungkin termasuk orang tua juga. Karena apa? Saking pentingnya bercerita, berkisah. Ini ada guyonan juga sih, saya pernah dengar ya. Kenapa korupsi di Indonesia cukup banyak? Barangkali waktu kecil banyak dengar cerita kancil nyolong timun gitu ya misalnya. Kira-kira itu benar nggak kalau dianalisa? Jadi memang ini pro kontra, tetapi gini, apa yang didengar, dilihat selama ini itu kan dicontoh ya. Ketika
tayangan selama ini itu menggambarkan, misalnya contoh ya, tayangan si Kancil atau cerita si Kancil itu kan di situ Kancil itu adalah sosok lakon ya dia. Ya, lakon. Tetapi dia itu suka mencuri. Bayangkan. Lakon sendiri itu kan jadikan idola. Bayangkan seorang yang suka mencuri jadikan idola. Karena apa? Kecerdikannya. Nah, kecerdikan apa? Bagaimana dia bisa menipu, bagaimana dia bisa ketika mencuri bisa lolos. Bayangkan. Seperti itu diajarkan kepada anak-anak kita. Sejak kecil diajarkan begitu. Ketika dewasa, maaf ya, mungkin ada yang pro, ada yang kontra. Ada ya. Ini membuat anak ketika dewasa itu membayangkan, wah, itu nyatanya aja Kancil aja dia tetap lakon. Dia itu meski mencuri tapi wah, dia enggak terseret hukum. Dia kebal hukum. Maka banyak sekarang para koruptor itu yang kebal hukum. Bisa jadi karena terinspirasi dari Kancil mencuri timun itu tadi ya, maka hati-hati dengan cerita. Berilah cerita yang membangun akhlak, berikan cerita yang itu memang membangun imajinasi yang baik untuk anak. Efeknya luar biasa berarti ya, cerita itu nggak terasa ya. Kejar cerita-cerita mau tidur sederhana tentang Kancil malah bisa memberi efek. Saya tambahi ya, tidak hanya Kancil tentang akhlak tadi ya. Ya. Sekarang tentang mental, daya juang ya. Ketika anak biasa melihat tayangan atau cerita, ya diberi cerita tentang peri, tentang lampu Aladin dan sebagainya, itu kan sesuatu yang instan. Ketika anak biasa dihadapkan sesuatu yang peri, celing, ya kan instan. Kemudian digosok keluar, minta apa saja dikabulkan. Dia tidak diajarkan bagaimana dalam kehidupan nyata itu ketika nanti ada masalah dia bagaimana menghadapinya, ya kan? Tetapi yang ada diajarkan semuanya sudah mudah, celing selesai. Bagaimana ketika dewasa tidak akan tanggung anak itu. Ya. Menarik. Barangkali lain waktu kita akan kupas lebih jauh ini tentang efek cerita. Kemudian berikutnya kita akan lihat situasi dunia, bahkan yang nggak hanya Indonesia, mengalami suatu fenomena yang luar biasa lah ya. Hampir setiap orang tua dan anak itu justru malah banyak di rumah sekarang. Yang barangkali sekarang orang tua banyak sibuk bekerja ya sebelumnya, sekarang justru dia harus di rumah. Yang biasanya jumpa dengan anak barangkali ketika dia sudah mau tidur gitu ya, bangun tidur sudah bekerja lagi gitu. Sekarang justru lama di rumah dan banyak ketemu dengan anak. Nah, ini barangkali ada hikmahnya tersendiri ya. Jadi interaksi orang tua dengan anak jadi lebih banyak gitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya peran orang tua ini juga punya peran dalam mendidik anak di rumah. Apalagi sekolah-sekolah kan tutup ya cukup lama, berbulan-bulan ini. Bagaimana orang tua itu sudah mulai menjadikan dirinya sebagai pendidik juga. Itu menurut Kak Aris gimana ini peran orang tua, terutama melalui cerita itu seperti apa gitu. Ya, dengan realita yang ada ya, orang tua ya dipaksa ya untuk menjadi guru. Padahal tidak perlu dipaksa, harusnya sudah paham bahwa emang mendidik anak itu tugas daripada orang tua. Ya. Tapi dengan adanya pandemi ini ya, mungkin ada yang menyebut musibah, tapi banyak juga yang menyebutnya malah berkah. Karena apa? Semakin banyak dengan anak-anak bisa berkumpul, selama ini sibuk dengan dunia. Ternyata alhamdulillah waktu yang sering ya, dengan anak ini. Nah, jangan sampai kita itu nanti menyesal ketika kita sudah sibuk lagi. Kemarin diberi kesempatan, kenapa tidak dimanfaatkan? Nah, inilah, mari Bapak Ibu, para orang tua, ayah, bunda, inilah kesempatan kita untuk lebih dekat dengan anak. Salah satu cara untuk mendekatkan ya, buah hati kita itu dengan bercerita. Apalagi usianya masih usia dini ya,
coba Bapak Ibu belajar untuk bisa menyampaikan cerita, bisa membeli buku, nanti kemudian buku itu dipelajari dulu, kemudian disampaikan dengan gaya tertentu, tidak monoton dengan suara yang istilahnya kalau orang membaca biasa gitu, tetapi dengan karakter-karakter yang macam-macam. Meskipun ini macam-macamnya tidak harus terus banyak gitu ya. Mungkin suara tokoh di situ yang orang tua, kemudian suara yang orang yang berwibawa, suara anak-anak dan sebagainya, mungkin bisa sedikit dipelajari biar apa? Nanti anak itu semakin tertarik. Meskipun itu tidak harus dengan satu suara pun sebenarnya bisa, tetapi hanya dengan gaya yang menarik, intonasi yang menarik, anak itu akan mengikuti alurnya, kemudian dia akan merekam apa yang dia terima. Nah, untuk itu selain belajar itu orang tua juga harus memilah ya buku cerita apa yang baik untuk anak. Ingat, jangan sampai cerita itu satu malah melemahkan, ya. Dua, ternyata di dalamnya ditanamkan sifat-sifat buruk, ya. Misalkan di situ kok mencuri dan sebagainya, cerita kancil itu ya. Kemudian jangan sampai juga di dalamnya itu mengandung cerita yang kesyirikan, ya, tahayul dan sebagainya. Karena banyak ya. Seperti apa cerita yang baik, ya mungkin Bapak Ibu sudah sering melihat buku di luar sana, banyak kisah para nabi, kisah para sahabat, ya, dan sebagainya. Dan perlu diketahui Bapak Ibu semuanya, ayah bunda di rumah, ternyata Al-Quran itu banyak sekali berisi cerita. Dan cerita Quran itu adalah cerita yang terbaik. Maka coba nanti cari cerita-cerita yang ada di Al-Quran dan disampaikan kepada Ananda. Mungkin itu dulu. Jadi nggak usah khawatir ya, walaupun kemampuan cerita seorang orang tua itu masih minim, sebenarnya nggak masalah ya. Nggak masalah. Tapi kira-kira itu masih bisa ditingkatkan dengan bentuk apa untuk kemampuan cerita ini? Kalau lihat juru kisah kan itu luar biasa ya, punya pengaruh, bisa bikin anak begitu tertawa terbahak-bahak, bisa merasa bahagia tuh gitu. Jadi begini, orang tua gimana itu? Ini ada yang salah kaprah ini sini. Jadi ketika kita mau belajar menyampaikan sebuah cerita, kita harus lihat kapasitasnya sebagai apa. Oh, saya sebagai pencerita panggung. Oh, saya sebagai guru di kelas. Oh, saya sebagai orang tua yang mau membacakan cerita untuk anak. Ya beda. Jangan kita sebagai orang tua kok tolak ukurnya pencerita panggung. Wah, malah salah kaprah. Enggak bisa kayak gitu. Loh, justru malah salah. Ketika kita bercerita di hadapan anak kita, hanya satu atau dua anak itu kok modelnya seperti cerita panggung, malah nggak jadi itu nanti anaknya nggak bisa menikmati malah. Karena apa? Terlalu banyak bumbunya. Justru ya, ketika hanya berhadapan dengan anak, gunakan hati saja. Kemudian kita gunakan intonasi. Kita nggak perlu pakai variasi suara ya, kalau bisa nggak apa-apa, tetapi tidak harus. Justru ketika kita benar-benar bisa menghayati betul cerita, itu justru malah lebih kena ceritanya. Karena saya pernah mengalami dari benar-benar sebelum cerita panggung, saya kan dulu ngajar di TPA alhamdulillah sejak SMP. Jadi dulu hanya satu anak, dua anak, jadi ngalami sampai akhirnya bisa ya banyak anak kita alhamdulillah. Jadi prosesnya itu ternyata kita harus bisa membedakan ini kapasitas kita sebagai apa. Kapasitas itu terkait dengan kapasitas itu ya. Iya. Paling orang tua bisa mulai dengan membacakan buku cerita barangkali ya. Dengan membaca saja itu sudah luar biasa ya. Dan menurut pengamatan saya itu cerita yang kalau anak-anak yang usia TK ke bawah itu
itu mereka itu suka dengan cerita yang tulisannya sedikit ya di situ ya, nggak terlalu banyak. Karena nanti mereka itu juga penasaran, pengen lihat biasanya. Gambarnya itu juga berbicara. Jadi media buku juga punya pengaruh yang besar ya. Apalagi sekarang cukup banyak ya kisah-kisah Islam gitu yang dibukukan dalam bentuk komik juga ada ya Kak. Iya. Mungkin terakhir tips singkat saja lah buat orang tua ini untuk memulai bercerita ke anak itu, singkat saja Kak Aris. Barangkali ada tips yang sederhana khusus bisa kita ingat dan kita praktekkan. Kalau tips dari saya sederhana sekali. Yang pertama, ketika kita belum mempunyai bahan, ya, carilah bahannya dulu. Beli buku. Ya. Seperti yang katakan tadi, kita lihat usia anak kita. Jika anak TK ke bawah, itu biasanya suka dengan yang lebih banyak gambar, tulisannya sedikit. Kalau sudah SD, ya, biasanya SD ke atas itu sudah, maaf yang kelas 2 ya, kelas 2 ke atas itu biasanya sudah senang agak-agak banyak, enggak apa-apa tulisannya. Nah, ketika sudah punya bahan ya, dan tentunya sudah hati-hati ya, jangan sampai salah pilih tadi ya, ceritanya harus yang terbaik. Kemudian sampaikan cerita itu dengan cara, kalau hanya satu anak, mungkin ketika mau tidur ya di sampingnya, tapi harus lihat kondisi ya, ayah bunda harus tahu ya, kita itu kondisinya sedang lelah sekali atau tidak. Ini pengalaman saya pribadi soalnya. Kalau terlalu lelah, kalau posisi kita tidur biasanya ya kita malah tidur duluan. Karena yang baca malah tidur duluan, karena apa? Terlalu capek. Ya, maka dari itu mungkin posisinya bisa anak tidur di kita sambil duduk, kita bacakan di pangkuan kita, kita bacakan cerita sambil dielus kepalanya gitu, itu lebih efektif. Oke Kak Aris, terima kasih banyak ini sharing-sharingnya. Barangkali lain waktu bisa berbagi lagi ya. Banyak sekali kayaknya yang perlu kita ungkap ini. Kita belum mengungkap apa sih bedanya cerita dengan dongeng. Beda nggak itu Kak Aris? Ya, itu sebenarnya dongeng itu adalah bagian dari cerita. Kalau dongeng itu kan fiksi, tidak nyata. Dengan cerita itu kan masih bisa dibagi-bagi. Nanti ada cerita tentang pahlawan, ada cerita dalam Al-Quran, ada kisah-kisah para sahabat, itu kan kisah yang nyata ya. Tidak boleh menyebut kisah Al-Quran sebagai dongeng, nanti seperti orang jahiliyah dulu ya. Baik Kak Aris, terima kasih, nanti kita ungkap lain waktu barangkali. Baik ayah bunda ya, abi umi semuanya, tadi sudah disampaikan tips sederhananya untuk kita sebagai orang tua untuk memulai cerita. Yang pertama tentu pilih bahan cerita ya. Kita bisa pakai bahan-bahan melalui buku-buku cerita yang ada di toko, tapi harus pinter-pinter milih-milih juga ya. Kemudian harus dilihat juga yang mau kita bacakan cerita usianya berapa ya Kak Arisa. TK atau SD itu agak beda ya, nanti bukunya juga beda lagi. Kemudian lihat kondisi kita juga, kalau lagi kita lelah, capek, terus bercerita barangkali secara emosi juga agak beda ya ketika cerita. Nah kita harus lihat kondisi, barangkali kita posisi sudah seger badannya, kemudian emosi kita masih bisa terkontrol untuk bercerita, sehingga ekspresi bahagia kita kan perlu ditampakkan ya ketika cerita orang itu ya Kak Arif. Itu barangkali tips singkatnya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ingin lihat-lihat sekali lagi untuk bagaimana Kak Aris bercerita, bisa lihat juga di link channel YouTube-nya Kak Aris, untuk Kak Aris Bertopeng. Ada link di bawah ini video. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi di dialog-dialog kita berikutnya di Assalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.